dalam sepak bola itu bisa terjadi. Nah, kalau kita dapat sedikit keberuntungan, ditambah kita punya determinasi, mindset kita masuk ke lapangan untuk menang, we can win this game. Lawan Australia, we can win. Jadi tetap optimis ya? Tetap pada saat Liverpool menang, seolah-olah Liverpool hebat. Padahal gue udah berkali-kali bilang, ini ugly win, sering ugly win. Game, ngandelin magic moment dari dua pemain ini. Pada saat dua pemain ini drop salah 3 match, 4 match terakhir jelek, nggak kelihatan sama sekali. Arsenal is a win game lawan Aston Villa, Liverpool win game, City lawan Luton win game. Tapi sekali lagi, this is EPL. Is unpredictable. Di mana juru kunci bisa mengalahkan yang nomor satu. Dan itu terjadi. Maka dari itu gue bilang 6 match ini masih terbuka. Oke, jumpa lagi dalam acara Just Haye. Sorry ya kemarin, ya nggak sorry juga lah karena Lebaran. Iya. Masa kita Lebaran masih kerja juga. 2 minggu yang lalu yang nggak ada. Oke, saya baru 18 hari tour UK gitu. Aduh, jelek banget. 3 kali nonton MU, ya 3 kali MU game, nggak ada yang menangnya gitu. Termasuk gue waktu nonton ke Stamford Bridge. Coach, gue itu berada di section yang salah. Kan beli tiket dari calo nih. Ya. Harga 60 pound, jadinya 240 pound. Gue berdua sama Chandra Ming. 10 juta. Gue pikir agak di tengah. Di atas, Jack. Walaupun di lower ya. Gue tuh di sectionnya penontonnya Chelsea. Jadi gue kan kadang-kadang begitu MU ngegolin, yes gitu. Wah, gue diplototin gitu. Ada yang nyolek. Gitu-gitu. Terakhir akhirnya yaudah kita pura-pura penggemar Chelsea. Menit ke 98 udah menang 3-2 dong. Turun dong daripada gue ribut sama itu orang. Begitu di bawah 3 sama 4-3. Suwe itu udah penalti sama gol deflect kan. Iya, dan juga waktu melawan Brentford itu kan udah 90-an juga kena penalti. Liverpool juga, aduh, menurut gue sih adalah menurut lu Ten Hag dipecat nggak? Kalau main kayak gini ya feeling gue ya. Yang penting udah masalah strategi yang salah ya coach. Iya, feeling gue sih gini. Gue selalu bilang ketidakmenangan 4-5 match terakhir dari MU itu salah pemain, tapi juga salah pelatih. Kalau kita apa salahnya pemain? Salah pemain itu di mana mereka nggak bisa passing, kurang fighting spirit, nggak bisa pegang bola 5 detik, itu salah pemain. Salah pelatih adalah menerapkan game plan. Nah, game plan-nya ini gue nggak ngelihat. Gue kan prediksi 6 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu bahwa Spurs yang Aston Villa di atas ini akan turun. MU akan naik. Kenapa? Karena gue bilang pemain yang cedera banyak akan balik di akhir Januari. Ternyata tidak. Dengan baliknya pemain ini sebagian besar balik, gue juga pikir ya game plan-nya harus berubah. Ternyata tidak. Nah, game plan yang tidak berubah ini mengandalkan counter itu ternyata tidak efektif. Nah, disitulah itu tanggung jawab Ten Hag. Nah, kalau gue jadi Ineos, gue akan panggil Ten Hag. Oke, musim ini lupakan. Gimana rencana lo ke depan? Rencana ke depan seperti apa? Pemain siapa yang dibuang, siapa yang dibeli, kan rencananya gosipnya kan Ineos akan invest lebih ke pemain muda. Kayak Arsenal lah, kayak Arteta awal-awal. Jadi pemain yang nggak ngetop, dia butuh waktu 2-3 tahun untuk bikin tim ini top. Untuk bisa bikin top itu kan harus game plan-nya harus jelas. Nah, kalau seandainya Ten Hag bisa presentasikan ke manajemen dengan game plan yang jelas seperti yang dia selalu lakukan di Utrecht, di Ajax, di Munchen 2, itu bisa dipertahankan. Tapi kalau dia tidak bisa melakukan itu, mending kayak Chelsea, buang pelatih, buang pemain, build baru. Kan sekarang Chelsea udah mulai membaik ya? Enggak juga, tapi juga. Ya lumayan lah. Lumayan. Dibanding di awal-awal ya. Iya. Jadi pengaruh Pochettino kelihatan lah. Lumayan tapi still not good enough dengan dana yang sudah investasi yang dikeluarin. Kan banyak salah beli pemain, bukan salah Pochettino. Bukan salah Pochettino, betul. Betul dong. Kalau Ten Hag, gue bilang, gue mulai dari kita dua pemuja Ten Hag ya. Terakhir, ini jangan-jangan dia memang salah strategi dia, coach ya, salah game plan ya. Bukan dia nggak bisa, tapi kenapa dia tidak menerapkan yang lebih simple lagi lah. Dia main bagus lawan Liverpool FA Cup 30 menit. Di situ MU bisa main bagus. Tapi I mean kalau pattern lu aja nggak jelas,
Kalau pattern jelas, tetap kalah, is okay. Karena patternnya jelas. Ini pattern nggak jelas, pegang bola nggak bisa. Dan gue melihat satu hal yang orang tidak lihat, feeling gue ya, pemain ini nggak mau fight buat dia. Ya. Beda sama Klopp yang sederet pemain cedera, pemain muda semua masuk. Semuanya gila-gilaan ya. Step up, pemainnya step up. Dan mereka benar-benar mau fight untuk Klopp. Dan gue tidak lihat pemain ini mau fight. Apalagi nih Klopp untuk tahun terakhir ya kali ya. Apalagi untuk tahun mereka terakhir. Mereka untuk menunjukkan mempersembahkan kenangan manis. Ya. Dan untuk Klopp. Ini yang penting adalah kepercayaan dari pemain ke pelatih dan sebaliknya. Hal ini juga terjadi dengan Ole, dengan Mourinho, di mana ruang ganti tidak percaya dengan pelatih. Nah, pertanyaan gue sekarang, kalau terjadi dengan 3 pelatih, mau sampai kapan pecat pelatih terus? Oke. Yang ada ya pemainnya harus diganti karena pemainnya banyak yang ganti semua juga. Iya. Gitu. Ini kan kemarin ada isu Garnacho mulai marah. Anthony ditinggal. Iya kan, ada Diallo udah melakukan perlawanan gitu-gitu. Si Garnacho emang 3 match terakhir main jelek. Cuman Garnacho 3 match jelek cadangin wajar. Rashford main jelek, kenapa nggak pernah nyaris nggak pernah dicadangin. Dan Rashford itu udah jelek mainnya, egois, nggak ada fighting spirit, nggak mau lari. Minimal Garnacho masih lari lah, ya kan masih fight lah. Ya, terlalu banyak masalah dengan MU yang butuh kalau gue butuh tangan keras untuk membereskan. Tiba-tiba pemainnya cedera banyak banget, terutama di sektor pertahanan ya, Coach. Ya, dan yang harus dipertanyakan kan adalah tim medisnya yang ternyata tim medis zamannya Wenger tidak bisa merawat punya Arsenal tidak bisa merawat pemain. Justru tim medis ini di kick karena Arsenal mengalami setiap di bulan Januari selalu banyak yang cedera. Sekarang enggak dong. Sekarang enggak karena diganti. Tim medis yang dulu di Arsenal pindah ke MU. Dan MU banyak cedera. Recovernya susah banget. Kalau gue bilang ini harus di-kick juga satu tim medis ini. Gue waktu di Inggris, Coach, gue diskusi lah dengan orang Inggris, penggemar MU yang lebih gila dari gue. Apa yang dia bilang? Tapi lu harus lihat, tahun ini lu lupakan lah. Masuk 4 besar aja kayaknya sulit. Ke champion lupakan, walaupun ada kemungkinan nomor 6 pun masih bisa. Masih bisa. Dia bilang, you lihat sekarang tiba-tiba ada Kobbie Mainoo, kita Garnacho naik, Kuabala segala macam tuh. Jadi muncul pemain-pemain muda yang memberikan harapan, ya. Jadi cederanya pemain-pemain senior itu adalah sebenarnya blessing in disguise. Kita lihat aja. Ya, betul. Tapi kembali lagi game plan itu harus jelas. Dan kalau pemain kalau gue bilang sih 70%, 67% harus dibuang. Pemain kayak Dalot, AWB, Rashford, Casemiro, Eriksen, Martial jelas. Anthony pun saya pikir keluar lah. Buang kalau bisa Nah, harus benar-benar build up dengan pemain muda, pemain yang mungkin nggak terlalu mahal, tapi benar yang mau fight, yang percaya dengan sistem ini. Pemain-pemain MU yang dipinjemin tuh nggak ada yang bagus. Donny van de Beek akan dikembalikan, Jadon Sancho nggak laku, parah itu. Facundo Pellistri juga parah. Ya, betul. Tapi gue tidak akan pernah berpindah. Walaupun gue pakai Newcastle ya. Pindah t-shirt jersey aja. Boleh dong. Red is always red. Oke, Coach, kita ke topik kita utama. Indonesia kalah melawan Qatar. Menurut gue sih nggak layak Indonesia kalah lawan Qatar. Gini, kalau dibilang apakah Indonesia, tadi siang gue itu siaran live di Kompas TV. Ditanya apakah Indonesia bermain bagus? Bagus atau tidak tergantung parameternya apa. Kalau kita bandingkan tim Piala Asia terakhir, jelas di bawah. Karena banyak pemain non luar negeri main di sini. Nah, di sini kan ada Arhan, Marcelino, Struijk sama Ivar, kan? Nathan masuk di menit 80 berapa, hampir selesai lah. Nah, sekarang nanti Ivar nggak ada, Nathan doang. Jadi tetap 4 pemain dari luar. Artinya ada 7 pemain dari Liga 1. Gue jujur agak ragu. Dan itu kelihatan di 30 menit pertama mereka itu agak cepat panik lah. Kurang kalem. Tapi harus gue akui juga bahwa ini pemain Liga 1 punya fighting spirit yang luar biasa loh. Ivar itu dikeluarkan di menit 46 babak kedua, artinya satu babak kedua kita bermain dengan 10 orang. Bermain dengan 10 orang, kita itu pegang bola. Ball possession lebih tinggi. Kita ball possession 54.
lawan tim tuan rumah yang dibantu dengan 2 kartu merah dengan 1 penalti, nggak bisa cetak ekstra gol lagi. Terus bahkan dengan 9 pemain kita masih berani menyerang. Nah, ini harus patut dihargai juga ya. Dihargai bahwa pemain Liga 1 ini menunjukkan feeling gue selama ini ya, pemain Liga 1 ini kan di media agak sedikit dikucilkan. Karena memang kualitas dari pemain dari luar itu lebih bagus. Ya, harus diakui. Kita harus mengakui itu. Tapi mereka ini nggak komplain. Mereka nggak banyak, nyaris nggak ada pemain Liga 1 yang ngoceh-ngoceh walaupun mereka dicadangin. Nah, sekarang diberi kesempatan kan. Karena banyak pemain ini main di timnas senior juga. Witan, Rizky Ridho, Hernando, dan lain-lain. Kemarin mereka menunjukkan bahwa mereka ingin benar-benar kelihatan banget mereka ingin menunjukkan ke publik Indonesia bahwa perbedaan ini nggak terlalu jauh. Kalau dilihat dari sisi teknik dasar dan visi, mereka kalah jelas. Tapi mereka menang di fighting spirit. Maka dari itu berapa kali build up bagus and passingnya nggak sampai. Nah, ini kembali lagi ke kualitas. But that's okay, karena lawan kita juga U23 semua. Nggak ada yang senior, ya kan? Jadi kalau dibilang Qatar di atas kertas juga sangar. Juara Asia loh. Baru-baru aja juara Asia, main di kandang sendiri. Kok lu butuh 2 kartu merah sama 1 penalti? Dan bantuan wasit. Ini 1 penalti yang sama sekali tidak sah. Tidak layak penalti. Dan kedua itu free kick, kalau gue bilang itu salah Hernando. Ya, harusnya Hernando cover 1 tiang dengan 3-4 pemain, dia cover tiang yang kiri. Yang terjadi dia hanya taruh 2 pemain, 1 berdiri di belakang. Itu yang mutusin itu siapa? Itu kiper ya? Itu tanggung jawab kiper. Bukan kapten ya, Coach? Bukan. Gue tuh begitu. Ya, kenapa cuma dua defender dan di dia situ? berada di belakang sehingga dia nggak bisa ngelihat bola. Jadi dia telat untuk masuk ke kirinya. Di mana-mana itu selalu gawang ini kan 8 meter. Satu sisi di cover pemain, di cover tembok, satu sisi kiper yang cover. Gue juga bingung, ini tembok kayak apa dia bikin, nggak ngerti juga. Itu tanggung jawab dia. Dia bisa ngatur 3 atau 4. Tinggal tunjukin jari. Pemain udah tahu. Dia tinggal berdiri di tiang ke kanan sambil ngatur temboknya. Pemain udah tahu, terus dia lari ke tiang ke kiri untuk melihat bolanya arahnya kemana. Nggak dilakukan. Jadi untuk gue gol kedua pun giveaway. Nah, mereka nggak bisa cetak. Lawan 9 orang mereka dapat 1 counter. Nggak bagus juga. Mungkin dari sisi akurasi passing lebih bagus dari kita. Mungkin dari sisi skill. Tapi visinya nggak ada kombinasi. Terlalu sedikit untuk bisa mempersulit kita. Jadi dari sisi itu, ya kita harus teruskan. Kalah 2-0, banyak hal yang positif bisa kita ambil. Nah, ini harus kita teruskan. Terutama composure, ketenangan, dan fighting spirit. Itu modal. Itu modal diteruskan untuk lawan Australia. Kembali lagi, ini U23. Sebat apa Australia? Nggak tahu juga. Dan gue bilang kalau Qatar U23 main kayak begini, harusnya kita nggak perlu takut lawan Australia maupun Jordan. Kalau sana, ya di mana-mana sepak bola butuh keberuntungan. Lihat Chelsea lawan MU. Di menit 90 plus dapat penalti plus gol di flag. Ya kan? Siapa yang nyangka Chelsea akan menang? Dalam sepak bola itu bisa terjadi. Nah, kalau kita dapat sedikit keberuntungan, ditambah kita punya determinasi, mindset kita masuk ke lapangan untuk menang, we can win this game. Lawan Australia, we can win. Jadi tetap optimis ya? Tetap optimis. Kembali lagi ke mindset pemain. Ini sangat penting. It's just 1 match. We still have 2 match to go. Ya kan? Kita belajar bahwa jangan bikin aneh-aneh sama wasit karena kita bisa dicurangin wasit. Oke? Jangan kesalahan-kesalahan itu terjadi. Gitu. Oke, jadi untuk penggemar pendukung timnas seperti saya juga tetap optimis ya. Apapun bisa terjadi. Termasuk kita lihat perebutan singgasana siapa akan juara IPL. Karena kemarin pada hari yang sama 2 kontender. 2 tim tolol itu kasih kado ke lawan-lawannya. Tiba-tiba Arsenal yang 43 game nggak pernah kalah ya. Di kandang ya. Di kandang. Tiba-tiba kalah. Ya, kalahnya waduh. Dan gini, Arsenal kalah tapi main bagus dan create banyak peluang, terutama di babak pertama. Babak kedua Aston Villa lebih agresif.
Dan ya kecolongan 1 gol ya itu stupidnya Zinchenko. Zinchenko itu every match dia bikin blunder, every match. Gue yang kaget game sekeren itu coach, sepenting itu. Nketiah main gitu loh. Nketiah main itu masuk di sebagai subs karena ketinggalan. Sebenarnya kalau Nketiah masuk di 5 menit pertama, gue masih bisa terima lah. Karena nggak ada pemain lain. Nah inilah yang selalu kritikan gue kepada Arteta. Satu, salah pilih pemain. Lu punya Tomiyasu yang udah fit, kenapa harus mainin Kiwior dan Zinchenko? Iya kan? Ya. Kiwior itu bukan defender, bukan wingback. Dia itu benar-benar center back. Sehingga terlalu kaku untuk ketemu winger. Ya. Zinchenko terlalu sering bikin blunder. Dan mainnya lelet. Kenapa lu nggak mainin Tomiyasu yang pernah main di sayap kiri dan main bagus juga? Nah, kedua, mainin Gabsus Trossard sebagai starter, nggak pernah main bagus. Trossard ya. Selalu sebagai super sub. Kenapa lu nggak pertahankan hal-hal seperti ini? Havertz main di tengah, Gabsus di kiri. Kenapa tidak coba Gabsus di kiri? Karena Gabsus punya skill, ya kan? Di atas rata-rata. Ya, dan Kai Havertz di tengah, mainin lah si Jorginho. Kalau nggak Jorginho, kasih kesempatan kepada Smith Rowe lah di tempatnya Havertz. Nah, hal-hal kayak begini yang membuat apa ya? Trossard depan gawang itu, kiper itu berada di tiang pertama, lari ke kanan sedikit, dia syutingnya ke kiper. Padahal masih ada banyak ruang. I mean, peluang-peluang kayak gitu itu harus gol. Dan kecolongan 1, kedua kena counter, udah selesai. Tapi kita harus ngaku Aston Villa bukan tim lemah ya. Apalagi bukan tim lemah. Saya salah satu pengagum coachnya dia. Gue setuju. Cuman mereka terlalu banyak kehilangan poin lawan tim-tim kecil. Maka dari itu mereka berada di rank 4. Jadi tidak sehebat itu. Cuman kemarin itu murni kesal. Ya, satu kualitas, satu kembali pilihan pemainnya Arteta itu sering nggak jelas. Nah, justru di game-game menentukan. Justru di gue tuh ngeri lah coach. Kita tahu lah kan, kita selalu bercanda tuh. Dari tahun lalu aja Arsenal leading. Lo bilang enjoy the moment. Kita selalu percaya pasti di game-game terakhir terpleset. Ya. Kalau tahun lalu Arteta tuh nyaris nggak pernah ganti pemain. Selalu ini aja. Jadi pemainnya untuk gue burn out, drop. Tahun ini udah mulai ganti pemain. Tiap kali menang unggul 2-3-0 ganti-ganti. Jadi nggak drop. Maka dari itu selisihnya tipis kan. Tahun lalu kan rank-rank tiba-tiba kesalip. Berapa match belum selesai, City udah juara. Sekarang itu cuma selisih 2 poin sama City. Anything can happen. Anything can happen. Goal difference, goal produktivitas, goal difference, head to head, menang Arsenal. Jadi kalau City, let's say seri lawan Spurs atau apa, Arsenal bisa lolos, ya kan? Bisa kembali ke rank 1. Semua bisa terjadi. Tapi kalau gue bilang kesalahan Arteta ini udah tahun keempat, no more excuse. Kesalahan Arteta dari tahun pertama sampai tahun lalu, beli pemainnya itu banyak yang bapuk, terlalu banyak. Kalau orang beli, ya kan Arteta beli Rice. Lah, Rice itu 100 juta sebelum dia ke Arsenal itu udah pemain top. Jadi pasti top. Kenapa lu beli Zinchenko? Kenapa beli Gabsus yang buangan dari City yang harganya juga mahal? Havertz 60, not worth it juga untuk gue. Havertz 30-40 masih oke. Bukan 60. Dan lu punya Thomas Partey, kenapa lu nggak coba mainin? Tetap Havertz sebagai striker. Dia terlalu banyak yang errornya. Dia itu percaya dengan pemain yang salah. Nah, ini yang terjadi. Dan Arsenal tetap butuh striker murni coach ya. For sure. Itu udah berkali-kali gue bilang. Walaupun kemarin hebat juga ya, nggak ada striker murni, menang 5-0, 4-0 ya. Dan itu banyak gol dari set piece. Nah, set piece-nya dia agak melempem akhir-akhir ini. Nggak dibantu. Selama bisa dibantu sama set piece nggak ada masalah. Tapi kalau nggak dibantu sama set piece, ya butuh striker. Maka tahun depan is a must butuh striker. Odegaard cedera coach ke depan. Ya. Odegaard cedera nggak tahu. Siapa cuman bukan Odegaard, siapa ada satu yang cedera saya lupa. Jadi menurut saya ini, tapi ya gue percaya termasuk juga Liverpool lagi bapuk-bapuknya ya. Sejak kalah dari MU yang dibalik 4-3 itu, kalah dengan Atlanta. Tapi Liverpool ini kalau gue bilang, orang bilang kemarin kurang beruntung. Jangan lupa, gue udah berkali-kali bilang Liverpool ini sering menang beruntung. Beruntung ya.
Nggak bisa lu mengandalkan kemenangan berdasarkan skill individu keberuntungan. Pada saat skill individu yang gendong itu di depan itu 2 orang. Salah sama Diaz. Dua-dua lagi jelek. Nunes nggak bisa diharapin. Gakpo nggak juga bisa diharapin. Gakpo itu bukan real striker, lebih ke attacking midfield. Walaupun Gakpo kemarin lumayan bagus ya. Gue baru baca beredar di timeline sosmed gue. Si Nunes itu melakukan 103 shot, dapat 11 gol. 103 shot dapat 11 gol. 10%. Ya, jadi striker yang 70 juta cuman konversinya 10%. Ya jangan ngeluh, kita Anthony 100 bos, nggak ngegolin. Anthony lebih parah lagi. Itu kan levelnya. Nunes nggak separah Anthony, tapi definitely nggak 70. Justru gue bilang Nunes ini selevel Bentner waktu di Arsenal. Bapuk juga sekali-sekali cetak gol indah dan terlalu butuh banyak peluang. Nunes nggak bisa diandelin. Dan lini tengahnya yang gue selalu bilang ini lini tengah overrated. Tapi nggak percaya juga. Jadi kalah lawan Crystal Palace bukan karena beruntung. Karena permainan lu ya selalu begini. Cuman lu menang pada saat Liverpool menang, seolah-olah Liverpool hebat. Padahal gue udah berkali-kali bilang, ini ugly win, sering ugly win. Game, Ngandelin magic moment dari 2 pemain ini. Pada saat 2 pemain ini terus salah 3 match, 4 match terakhir jelek, nggak kelihatan sama sekali. Itulah yang membuat Liverpool babok ya. Itu membuat Liverpool ya nggak feeling gue bukan bensinnya habis tapi nggak bisa keep up. Karena lu terlalu ngandelin skill. Nah, lihat lawan Atalanta. Lawan Atalanta gue bilang itu meremehkan. Overconfidence kan? Iya, Klopp itu meremehkan. Kayaknya Klopp fokus ke dia nurunin banyak sekali pemain muda. 5 pemain cadangan dituin. Ya, lu turunin 5 pemain cadangan pada saat lu ketinggalan 2-0 terus semua masuk atau 1-0 ya udah telat. Udah nggak dapat momennya. Nggak sepak bola. Mending lu mainin full tim abis itu sikat 2-3-0 baru lu ganti pemain intinya. Sama aja lu istirahat. Sama aja. Ini yang sering dilakukan oleh Arteta. Di situ Arteta agak smart dibanding musim lalu. Dia belajar dari kesalahan musim lalu. Tapi pilihan pemain Arteta untuk gue itu terlalu bapuk. Gitu. Jadi ya we'll see. 6 match ini kita lihat aja, 6 match yang every week. Kalau prediksi lo 3 besar ya, yang 3 ini paling berpeluang ya. Siapa yang paling berpeluang coach untuk menjadi juara IPL coach? Masih Arsenal kan? 3 punya peluang besar. Kalau kita lihat ya, City masih akan ketemu dengan Brighton away, Nottingham away, Wolves home, Fulham away, Spurs away, West Ham home. Jadi kalau kita lihat City cuma 2 game nih yang berat ya, betul? Ya gini, berat itu kan di atas kertas. Ya kan? Nah, Arsenal paling berat di atas kertas. Karena masih harus ketemu MU, ketemu Spurs, ketemu Chelsea. Iya, itu di atas kertas. Tapi siapa yang nyangka kalau Liverpool kalah lawan Crystal Palace di kandang? Betul. Kan ini menurut semua prediksi is a win game. Arsenal is a win game lawan Aston Villa. Liverpool win game. City lawan Luton win game. Tapi sekali lagi, this is EPL. It's unpredictable. Di mana juru kunci bisa mengalahkan yang nomor 1. Dan itu terjadi. Maka dari itu gue bilang 6 match ini masih terbuka. Di atas kertas City mungkin nggak terlalu berat. Siapa bilang mereka bisa menang lawan ayam sayur contoh. Kan mereka sering kesulitan tuh. Nah, kalau Sanesri lawan ayam sayur, Arsenal menang sisanya, ya Arsenal yang juara. Jadi kembali lagi semua itu ada di nasib lu, di tangan lu sendiri. Tapi kalau melihat ini coach yang 3-3-nya masih akan bertemu Spurs. Jadi pertandingan melawan Spurs akan menjadi penentu. Bisa menjadi penentu. Betul ya, karena Liverpool masih akan ketemu Fulham, Everton, West Ham, Spurs, Aston Villa dan Wolverhampton. Dan ketemu 3-3 ketemu Wolverhampton. Mestinya betul. Menang lah mestinya. Tapi di atas kertas mestinya menang. Tapi kembali lagi, jangan kaget kalau ntar ada plot twist yang kita tidak sangka. Karena this is EPL yang penuh dengan kejutan. Ya, kayak MU aja, lawan Liverpool menang, lawan Bournemouth. Iya, exactly. Tapi tetap MU kita, walaupun bajunya NU. Ya, oke.
Coach, kita lihat, kita ngebahas dulu keluar ya, bahwa akhirnya Bayer Leverkusen pecah telur menjadi juara dan mematahkan dominasi bertahun-tahun dari Bayern Munchen. Ya, sebenarnya dominasi Bayern Munchen harusnya tahun lalu patahkan. Patah sama Dortmund. Sama Dortmund. Sial di game terakhir. Sial di game terakhir, Dortmund nggak bisa menang dan akhirnya Munchen tetap juara. Jadi tahun lalu itu sudah kelihatan bahwa kekuatan Munchen itu sudah mulai menurun. Tahun lalu kan nggak ada striker, mereka nggak ada yang Choupo-Moting, maka dari itu tahun ini dibeli seorang Harry Kane yang bisa menggantikan, dan Harry Kane cetak puluhan gol, banyak gol, artinya dia punya kontribusi kan, harusnya merem. Tapi ya kembali lagi, this is football, nggak bisa kita hitung-hitung di atas kertas. Pemain kurang ada kepercayaan terhadap Tuchel, belum si Nagelsmann dalam perjalanan dipecat, diganti Tuchel juga terseok-seok. Jadi di Munchen pun banyak hal yang terjadi. Manajemennya Salihamidzic sama Oliver Kahn dipecat. Banyak bergejolak lah, sama kayak di MU lah. Bukan hanya pemain dan staf aja, tapi di manajemen pun bergantian. Nah, feeling gue harusnya tahun depan Munchen bangkit lagi, harusnya. Karena akan datang pelatih baru, manajemen sudah baru, pelatih kayaknya diberikan kesempatan untuk membeli pemain, dan jangan kaget kalau Nagelsmann kembali lagi. Karena Dirtek yang baru itu pengen Nagelsmann kembali lagi. Nagelsmann dipecat dari Dirtek yang lama, yang sudah dipecat lagi. Jadi jangan kaget kalau seandainya Nagelsmann balik lagi, Nagelsmann ambil pemain yang dia inginkan, bisa aja bangkit lagi. Cuman di sisi lain, Xabi Alonso ini perpanjang kontrak setahun lagi. Nah, dia mau lihat, feeling gue tahun depan dia ke Madrid, karena kontrak Ancelotti tinggal setahun. Ini tahun pembuktian. Bisa nggak lu bermain seperti tahun lalu? Apakah tahun ini cuma menang beruntung? Atau beruntung, atau enggak? Karena bukan Munchen aja yang terseok-seok. Dortmund pun terseok-seok tahun ini. Iya kan? Jadi tahun depan, dan ada kemungkinan pemain kayak Florian Wirtz sama Jeremy Frimpong itu dijual. Belum Frimpong kayaknya ke Serie A ya, ke IPL ya. Jadi ada beberapa pemain yang kemungkinan dijual, dan apakah tim ini masih kuat? Kita nggak tahu. Tapi pembuktian buat Xabi Alonso bahwa kalau dia seandainya tahun depan nggak juara tapi berada di rank 2 udah sampai hari terakhir, itu udah oke banget. Nggak perlu juara untuk menunjukkan bahwa lu pelatih hebat atau enggak. Coach, menurut apa kunci kemenangan dari Bayer? No pressure. Karena nggak ada bintang juga ya? Nggak ada bintang. Bintangnya ya Xabi Alonso. Bintangnya semua orang patuh sama dia dong. Betul. Frimpong itu bek kanan, itu cetak berapa? 9-10 gol, banyak asis lah. 8-9. Sebelum di Eleven nggak ada yang kenal Frimpong. Di Belanda pun nggak. Oke. Patrick Schick, strikernya. Siapa sih itu? Itu dibuang kiri kanan. Main di mana-mana dibuang, di Serie A di mana, nggak ada apa-apa. Florian Wirtz baru diberi kesempatan. Granit Xhaka di pemain buangan di mana-mana. Terlalu lelet. Dibuang ke Bundesliga masih oke, bisa ngikutin. Dan banyak sekali pemain, Boniface yang dari Gilwa Union, yang orang nggak begitu kenal, tiba-tiba bisa perform sebagai striker. Nah, ini berkat siapa? Ya berkat scoutingnya bagus, sama tapi berkat pelatihnya Xabi Alonso. Nggak banyak. Gue lihat Xabi Alonso itu dari sisi postur, sejarah itu mirip Pep. Waktu dia main juga sebagai defense midfielder, terus orangnya kalem, nggak neko-neko. Dia tuh berprestasi sebagai pemain ya, Coach ya? Berprestasi juga sebagai pelatih sekarang. Tapi sama kayak Pep kan? Sama kayak Pep, ini bukan pemain top. Ini masih dua-dua pemain levelnya bagus. Ya kan? Dan pemain smart, karena dalam posisinya itu dia harus bisa berpikir menyerang dan bertahan. Iya dong. Van Basten pernah keluarkan statement, waktu saya jadi pemain, tugas saya satu, cetak gol. Dan saya jago dalam cetak gol. Maka dari itu dia pemain hebat, seorang striker. Tapi waktu saya jadi pelatih, saya harus perhatikan semua faset. Nah, sementara pelatih yang mantan pemain tengah,
biasanya mereka lebih smart karena mereka tahu cara waktu jadi pemain cara menyerang dan bertahan. Kayak Beckenbauer ya. Kayak jangan kaget kalau Busquets jadi pelatih hebat. Ini kan orang yang smart Busquets ini. Cuman lelet aja dia, ya kan? Nah, mungkin dia bisa lebih bagus dari Xavi. Xavi mungkin kalau dikasih kesempatan di klub lain, mungkin bisa menjadi pemain bagus juga. Jadi ya sebenarnya gue nggak begitu heran juga bahwa Xabi Alonso bisa jadi pemain bagus karena ini pemain pakai otak, bukan otot. Satu-satu pelatih yang dipuji oleh Mourinho. Sampai Mourinho bilang, dia tuh mirip gua. Padahal Mourinho nggak pernah jadi pemain pro. Ya, tapi itu dia ngaku. Saya nggak pernah main pro, tapi saya dididik. Kalau nggak saya dibilang orang tua mereka semua orang bola gitu-gitu kan. Ya kalau Mourinho soal management nomor 1. Iya. One of the best. Tapi soal strategi, katro. Parkir bis. Oke coach, tadi kita ngomongin tentang prediksi ya. Tentang UCL. Barcelona akan bertemu lagi dengan PSG setelah kemarin Barcelona menang di Paris ya. Oke, kita bahas satu-satu. Ya, menang 3-2. Ini match 50-50. Gue itu selalu bilang walaupun mereka unggul 2-3. Unggul 3-2, sorry, main di kandang sendiri bukan berarti mereka pasti lolos. Karena kemarin kita lihat bahwa Dembele sama Mbappe itu dimatikan. Dimatikan dan selalu di cover dengan 2 defender. Nah, kalau seandainya mereka bisa bermain bagus, bisa aja mereka menang 1-0, 2-0. Tapi harusnya kalau Barca bermain smart, harusnya Barca yang bisa lolos. Apalagi mereka bermain di kandang sendiri. Dortmund, Atletico? Dortmund pun gue bilang ATM yang lolos. Ini 2 tim paling jelek dari 8 ini. Dari 8 ini ya betul. Dortmund paling jelek. ATM ya. Dortmund nomor 8, ATM nomor 7. Sekarang. Enggak, dari 8 tim ini. Malah mereka berdua ketemu. Jadi gue udah bilang ATM ini yang lolos. Sementara City Real Madrid, this is real final ya. Ini final. Real final. Ini lebih ke final. Malah ketemu di perempat final. Itulah yang namanya turnamen, tergantung drawing. Makanya Milan sama Inter bisa lolos jauh kan tahun lalu karena drawingnya lebih gampang. Nah sementara ya gue nggak yakin sih. Mungkin Dortmund bisa menang 1-0 extra time tapi Atletico lebih punya mental untuk menang lah. Jadi gue nggak ngelihat Dortmund bisa lolos. Gue bilang ATM yang lolos. Punya pelatih walaupun ngeselin yang cukup ngelit ya. Dan mereka langganan lah. Iya, mereka langganan betul. Jadi udah biasa dengan pressure itu. Oke, kemudian Bayern Arsenal. Ini berat juga nih. Ya, ini berat. Arsenal lah mestinya. Ini nggak berat. Ini berat tapi bukan berarti nggak punya peluang. Arsenal definitely punya peluang. Tapi mainnya di Bayern loh. Mainnya di Munchen ya. Munchen pun sering nggak main bagus. Jadi tergantung Arsenal bisa memanfaatkan atau tidak. Jangan kejadian blunder tolol si Raya itu kayak di match pertama. Hal-hal kecil kayak kemarin juga blunder Zinchenko. Semoga Zinchenko nggak main lah. Kalau mereka benar-benar bermain nothing tulus, fighting spiriting, they can win the game. Sangat bisa. Kenapa enggak? Tapi memang kalau dari sisi mental dan lain-lainnya, Munchen lebih paham lah. Lebih ngerti sepak bola di Champions League. Hanya Arsenal harus sadar karena kalau lu lolos lu akan kemungkinan besar ketemu City atau Madrid. Feeling gue sih City. Apalagi mainnya di Manchester. Mainnya di Manchester dan Kevin De Bruyne main. Ini waktu di Madrid Kevin De Bruyne nggak main loh. Dan apalagi kalau Kevin De Bruyne main ya udah feeling gue sih case close. Dan Erling Haaland sudah mendapatkan kepercayaan dirinya lagi ya. Setelah bergame-game tidak ngegolin. Kemarin dia 2 gol. Dan Arsenal musim ini nggak kalah lawan City. Sekali menang, sekali seri. Jadi kalau lu bisa menang lawan Bayern, peluang untuk lolos ke final itu cukup besar dengan ketemu City. Cuman kembali lagi ya, we'll see what will happen. Selama nggak ada terlalu banyak individual blunder, bukan error lagi itu blunder. Arsenal definitely punya peluang. Kalau prediksi lo betul, semifinal artinya 2 tim Spanyol dan 2 tim IPL. Is it? Arsenal City dan Barcelona Atletico. Ya, betul. Jadi yang ketemunya Spanyol sama Inggris. Tapi di atas Spanyol, di bawah Inggris. They will go to final.
Dan ya, apalagi kalau Barca ketemu Arsenal. Ngarep nih ya. Boleh lah. Itulah. Ngarep kan gratis. Ngarep lah. Iya kan? Anything can happen. Anything can happen. Gue sih melihat matchnya Chelsea lawan MU aja. Yeah. Kalau Chelsea bisa dapat 2 gol jatuh dari langit di 2 menit di extra time. Iya. Menit ke 99. Iya. Kenapa Arsenal nggak bisa aja kan? Jadi ya kita berharap ya, seperti dalam kehidupan kita butuh luck juga kan. Iyalah, butuh luck, butuh hope. Iya, selama ada luck Arsenal bisa aja lolos. Jangan pernah berhenti berharap. Seperti fans Arsenal yang nggak juara-juara. Never give up Arsenal. Kalau Leverkusen setelah 120 tahun atau baru pertama 119 tahun 119 tahun baru pertama kali juara. Arsenal kan nggak pernah menang Champions League. Suatu hari kan harus ada yang pertama kali. Nah, semoga tahun ini pertama kali. Seperti Manchester City tahun lalu. Ya. Ya, betul. Ya. Anything can happen. Anything can happen. Ya, berdoa yang terbaik. Gua nggak banyak berharapkan MU nggak masuk. Liga malam Jumat aja nggak masuk. Tapi kita tetap akan setia. Disitulah keindahan kita memuja sebuah klub ya. Wah, jangan lo muja yang lagi menang doang. Iya, betul. Sepak bola itu terlalu indah untuk dilihat dari sisi skor. Betul. Dramanya banyak, indahnya. Lu nggak bisa menang terus kan? Iya. Ya kadang kayak gue fans Arsenal, kita hampir tiap minggu kan? Iya. Menang gede, menang gede. Tiba-tiba dengan kejutan kalah lawan Aston Villa. Ya nyesek sih, nyesek, but it's okay. Life go on. Life goes on dan masih ada sisa 6 match. Di situ kita nikmati. Semoga pemain juga sadar bahwa semua itu masih terbuka. Jangan give up. Sama kayak pemain timnas kita. Erick Thohir kemarin memberikan sedikit ceramah dan gue setuju apa. Udah, ini udah lewat, ini udah selesai, kita nggak bisa putar balik. Masih ada 2 match. Yang kalian bisa menangkan untuk lolos. Jadi fokus ke 2 match itu, gue setuju. Emang mindset kita harus begitu. Gak ada guna kita mungkin wasit bangsat, wasit ini, enggak. Udah lewat itu. Dan Erick Thohir juga berjanji akan protes ke AFC. Itu udah good, itu harus wajib dilakukan oleh PSSI dan gue setuju. Tidak ada hasilnya atau enggak, gue nggak yakin juga. Tapi intinya adalah ya lu harus fokus ke 2 match. PSSI melakukan tugasnya, pemain dan pelatih melakukan tugasnya. Kabar gembira, ada berapa klub di Eropa milik orang Indonesia yang lagi bagus ya. Oxford, gue dengar lagi bagus ya. Oxford tuh punyanya Anindya Bakri dan Erick Thohir. Ya, ada bermain sekarang di Liga One. League One ya. League One-nya Inggris itu kasta ketiga sih. Di bawah Champions, di bawah IPL. Ada Tranmere Rovers. Tranmere Rovers ya. Divisi 4. Ya, divisi 4 dan kemudian ada Como milik Jarom ya. Ya, yang akan kemungkinan besar ke seri A. Seri A. Terus ada Lecce. Lecce itu MTEK yang punya tapi minoritas. Minoritas. Jadi MTEK punya saham di situ minoritas. Ya, gue nggak tahu, mungkin kedepannya mayoritas, nggak tahu. Ya, kita berharap kalau masuk gitu menjadi jembatan bagi pemain Indonesia untuk menembus Eropa. Ya, pemain Thailand udah ada, pemain Jepang udah merajalela, Korea udah merajalela. Indonesia mestinya hanya dengan cara itu kita bisa masuk. Gitu ya, Coach. Betul. Ya, oke, thank you, Coach. Kita sudah 36 menit. Ya, kita lihat bagaimana prediksi timnas akan bermain lagi lawan Australia. Tanggal? Hari Kamis. Your prediction, we can still win the game. We can win the game. Absolutely we can win the game. Cuman dengan mindset, dengan determinasi yang tinggi, main tenang, we can win the game. Semoga kekalahan kemarin menjadi lecutan untuk menuju lebih baik. Betul. Wah, bayangin ya teman-teman timnas, betapa cintanya masyarakat Indonesia kepada timnas. Betul. Kalau kita udah main di timnas, kalian itu milik kita, milik masyarakat 275 juta. Timnas itu pemersatu bangsa. Kalau kita itu lagi berantem, baikan, punya utang lupa gitu ya. Para kardus dan domba bersatu untuk mendukung gembalanya. Memotivasi timnas. Hidup Sintayong. Oke, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.